Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Reni Risti kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau kita sudah berada di program podcast TV Show, kita pasti bakalan ngobrolin segala sesuatu yang penting, yang menarik, yang viral, berbagai tips dan trik juga ada di sini. Dan tentunya saya nggak mungkin sendiri. Hari ini saya sudah bersama dengan narasumber saya yang nun jauh di sana. Ada Kak Sherly. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik, Kak Reni. Terima kasih ya udah mau diundang di podcast TV Show. Sama-sama. Nih kalau dari dengar suaranya aja semoga pemirsa TV-mu udah bisa nebak ya hari ini kita bakalan ngobrolin apa sih. Jadi hari ini kita bakalan ngobrolin tentang voice over. Dan lebih tepatnya adalah ini aku bakalan ngobrol panjang tentang komunitas Badas voice over. Tapi sebelum kita ngobrolin panjang lebar tentang komunitas Badas voice over ini, aku mau tanya-tanya tentang Kak Sherly-nya sendiri. Kak Sherly, boleh diceritain gak sih ke kita semua, Kak Sherly ini udah berapa lama sih berkecimpung di dunia voice over ini sendiri? Ya, jadi waktu itu saya mengenal dunia voice over sejak tahun 2000. Kala itu saya bekerja sebagai penyiar di sebuah radio. Dari situ kan belajar untuk isi iklan radio dan sebagainya. Dan kemudian mulai nih ada project dari klien luar untuk minta diisi suara untuk iklannya dan sebagainya. Sebenarnya otodidak sih kalau bisa dibilang menjadi voice over talent. Kemudian setelah 8 tahun di radio, saya merambah ke dunia televisi. Ceritanya hijrah dari Surabaya waktu itu 8 tahun di radio Surabaya. Kemudian saya berpindah ke Jakarta. Saya mulai merambah ke televisi begitu kan ya. Dan di televisi sendiri saya nggak langsung profesinya sebagai voice over talent, tapi waktu itu awalnya jadi asisten produser. Kemudian melakukan banyak hal, jadi floor director juga, kemudian reporter juga, apalagi ya, syuting kemana-mana seperti itu kan. Dan khusus saya akhirnya mendalami atau punya pekerjaan khusus sebagai voice over talent itu di tahun 2014. Waktu itu voice over talent untuk entertainment news di Net TV. Lanjut sampai sekarang. Dan ini udah cukup lama banget nih, berarti kan berkecimpung kalau yang benar-benar fokusnya itu kan dari tahun 2014 sampai dengan sekarang kurang lebih 6 tahun. Ini kalau boleh diceritain ke kita suka dukanya jadi voice over Kak. Apa aja sih Kak? Banyak sukanya sih sebenarnya daripada dukanya. Kalau sukanya bisa dibilang kalau cerita flashback masa sekolah gitu ya. Waktu masih sekolah dulu, kalau ada pelajaran bahasa Indonesia misalnya kan ada dialog gitu. Itu rasanya suka banget atau rasanya kepengen banget ditunjuk guru untuk bisa memerankan dialog itu gitu kan. Misalnya ada dialog siapa dengan siapa, seneng aja ngebacain kayak gitu. Ternyata itu adalah bibit untuk beberapa tahun kemudian akhirnya menjadi voice over talent. Kayak gitu sih. Jadi sukanya memang bisa apa yang disukai, menyampaikan pesan, mengekspresikan dialog itu bisa bisa disalurkan, kemudian dibayar, itu kan lebih happy lagi kan ya. Kalau dukanya adalah khususnya di awal-awal dulu kan kalau nggak tahu tentang rules, kita jadi dalam tanda kutip bisa dikerjain gitu. Maksudnya revisi tanpa tahu kan di awalnya kalau kita punya rules gitu kan, kita bisa sampaikan di awal, jadi kesepakatan di awal seperti apa, revisinya berapa kali dan sebagainya. Jadi lebih banyak sukanya sebenarnya dibanding dukanya. Oke, seneng ya, kayaknya bisa kebayang ada hal yang
kita senengin tapi kita dibayar gitu, dan bisa bekerjanya juga di mana aja. Sebenarnya voice over tuh kayak lebih fleksibel untuk apa sih, tempat bekerjanya gitu, dan jam kerjanya juga. Nih Kak, Iya. ngomongin tapi yang aku pengen tanyain adalah tentang, kan kalau misalnya untuk menjadi seorang voice over itu kan sebenarnya nggak cuma sekedar modal suara gitu, pasti kan juga ada latihan Mhm. untuk bikin suaranya tuh jadi suara yang sesuai dengan permintaan klien kita. Kalau Kak Sherly sendiri, latihannya tuh kayak gimana Kak? Tadi Kak Sherly bilang otodidak. Otodidaknya tuh kayak gimana sih Kak? Iya, karena memang bisa dibilang awalnya memang karena mengamati sendiri, suka dengerin iklan, kemudian bisa explore aja. Jadi dari skrip yang ada itu dipelajari, kira-kira emosinya seperti apa sih, kira-kira pesan yang mau disampaikan seperti apa. Jadi itu disesuaikan dengan tone suara yang akan kita ambil, kemudian penggalan dalam satu kalimat itu mana aja kata yang perlu dipenggal, komanya, titiknya gitu kan. Jadi benar-benar dari skrip itu kita bedah dulu, kita pahami dulu sebagai voice over talent, sehingga pesan yang ingin disampaikan itu bisa masuk, bisa sampai kepada pendengarnya, seperti itu. Dan lebih lagi sih bisa discuss dengan kliennya ya, maunya yang seperti apa. Karena bisa jadi persepsi kita membawakannya seperti apa, tapi ternyata kliennya maunya seperti apa. Nah, itu perlu diskusi di awal sehingga bisa mencapai seperti tujuan yang diinginkan oleh klien. Oke, ingat gak sih Kak berapa lama gitu Kak Sherly belajar ya, bener-bener belajar sampai akhirnya pede, oke, aku fokus di voice over nih. Ya sebenarnya sih kalau menjalani dengan dalam tanda kutip seolah nggak sengaja gitu ya, karena awalnya tadi saya cerita dari dunia radio, kemudian mulai dipercaya untuk isi iklan dari klien luar, dibayar gitu ya. Saya nggak ingat awalnya tuh tahun berapa tepatnya, cuman sampai akhirnya ketika saya mulai merambah dunia televisi, melakukan ini dan itu. Kemudian di tahun 2014 itulah saya ngerasa bahwa waktu itu juga memang ada kesempatan sih, ada tawaran. Aku pikir aku suka banget dari semua yang kukerjakan di televisi, di radio selama itu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk aku mau fokus yang di voice over talent ini, yaitu di tahun 2014 itu. Memang karena memang ada tawarannya juga sih. Ya. Nah, ini nanti di segmen berikutnya kita bakalan ngomongin tentang komunitas Badas Voice Over itu sendiri, yang konon katanya ini anggota komunitasnya itu nggak cuma ada di area Jakarta, tapi juga hampir di seluruh Indonesia. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.